Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di sini saya kebetulan pas jalan-jalan pagi sambil olahraga pagi, tidak jauh dari perumahan. Nah, di sini tidak jauh dari perumahan saya tinggal. Ada sebagian jalan memang yang kurang terawat dan memang jarang dilalui oleh masyarakat. Nah, sehingga di sini banyak sampah-sampah dedaunan yang menumpuk dari reruntuhan daun trembesi. Nah, itu contoh di belakang saya, daun trembesi. Nah, dari reruntuhan daun trembesi dan rumput-rumput liar yang sudah mengering. Nah, sekarang saya akan manfaatkan rezeki loh sahabat, dapat kompos yang dibuat oleh alam dengan sendirinya. Dan kita hanya tinggal memanennya. Ayo ikuti saya. Tapi berkenan sahabat, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng ya. Nah, di sini posisinya. Nah, ini berada di parit ini. Nah, parit ini memang kurang terawat oleh warga, sehingga dari reruntuhan dedaunan trembesi ini menumpuk atau kumpul ini di dalam parit ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama, saya akan dekatkan. Nah, ini sahabat, sudah terkumpul dan sangat banyak ini menumpuk seperti ini contohnya. Ini tuh bahkan sudah membusuk, sudah sebagian besar menjadi tanah. Nah, bisa dilihat ini. Nah, yang tadi saya tunjukkan di video awal, ini hasil dari saya mengumpulkan ini kompos alam yang super dahsyat ini sahabat. Nah, ini contohnya. Dan banyak ini di sepanjang parit ini, kurang lebih ada 100 meteran, semuanya isinya kompos ini sahabat. Super sekali, alhamdulillah ya Allah, saya panen kompos tanpa saya mengolah atau membuat. Ini berkah dari Allah, ini perlu kita manfaatkan. Sebentar akan saya melakukan pemanenannya dulu ya sahabat ya. Setelah itu baru akan langsung saya gunakan dari kompos ini untuk media tanam, baik di polybag maupun di pot. Oh ya sahabat, sebelum saya melakukan pemanenan ini, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa kompos alami ini yang dari reruntuhan daun trembesi dan rerumputan, dia mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat baik. Unsur hara makro itu berupa nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan untuk unsur hara mikronya berupa zinc dan lainnya begitu. Nah, sedikit angin deras sahabat ya. Oke, sudah mau hujan. Sebentar saya kumpulkan aja dulu. Alhamdulillah sudah dapat lagi satu ember. Yang tadi sudah 3 ember, berarti sekarang 4 ember, dan masih banyak lagi di sana sahabat. Bisa dibayangkan kalau kita membuat kompos sendiri membutuhkan waktu minimal 1 bulan baru bisa jadi seperti kompos alami ini. Nah, di sini kita tanpa membuat dapat rezeki besar. Betul tidak sahabat? Pasti betul ya. Terus yang kedua, anggap saja sambil ya membantu warga sekitar untuk supaya lingkungan kita menjadi bersih dan parit ini nanti tidak akan terhambat untuk pembuangan airnya atau drainasenya begitu. Ayo sahabat, ikuti saya gimana cara menggunakannya, dan pupuk ini akan saya langsung terapkan untuk menjadi media tanam tanpa dilakukan pengomposan lagi. Bisa dibayangkan. Ayo sahabat, ikuti terus ya. Sekarang saya lanjut akan langsung memakai
dari kompos ini atau humus dari reruntuhan daun trembesi yang sudah menjadi kompos dan sudah menjadi tanah. Nah, di sini saya melakukan atau saya jadikan sebagai media tanam tanpa saya campur dengan tanah kembali. Cukup saya langsung gunakan dari kompos ini atau humus ini, karena dalam pembentukan kompos atau humus ini sudah tercampur oleh tanah yang terbawa oleh air dan terkumpul di parit-parit, sehingga dari perpaduan adanya tanah dan juga dedaunan kering ini menjadilah kompos yang super mantap ini sahabat, dan hasilnya menjadi tanah humus atau pupuk kompos alami yang paling dahsyat insya Allah. Oke, di sini dalam melakukannya saya hanya campurkan dengan abu dari pembakaran. Adapun abu dari pembakaran intinya adalah dicampurkan kepada kompos yang ada ini untuk mengantisipasi atau menetralkan apabila dalam kompos yang terbentuk ini mengandung keasaman yang tinggi, sehingga kita netralkan cukup dengan menggunakan abu dari pembakaran kayu. Abu pembakaran ini berfungsi untuk membunuh apabila dalam kompos yang sudah jadi ini masih terdapat unsur jamur yang berbahaya atau bakteri yang berbahaya untuk pertumbuhan tanaman. Di sini saya perbandingannya 1:10 sahabat ya. 1 untuk abu pembakaran dan 10 untuk komposnya ini. Karena saya hanya akan menakar dari 3 dari ember ini, jadi cukup saya siapkan hanya sebanyak ini. Dari abu pembakarannya kurang lebih kalau ditimbang ada sekitar 3 kilo. Oke, langsung saja saya lakukan pencampurannya. Setelah diaduk, masukkan ke dalam tempat untuk media tanamnya. Di sini saya menggunakan polybag. Sebelum saya memasukkan tanah ini atau kompos ini ke dalam polybag, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu kenapa saya tidak menggunakan tambahan berupa sekam mentah atau sekam bakar sebagai poros dari tanah nanti agar tidak padat. Jadi begini sahabat, dari dedaunan ini yang sudah lapuk, dia sudah mengandung poros yang sangat baik, dan bisa dilihat sini apabila kita begini, nah dia sudah hancur, dan insya Allah ini tidak akan membuat tanah menjadi padat karena ini terbentuk dari unsur-unsur dedaunan dan kayu-kayu yang sudah lapuk. Karena ini polybagnya diameter besar sahabat ya, sini akan saya isi dari 2 dari bibit tomat ini, taruh di 2 titik pinggir dan pinggir. Seperti demikian. Sekarang cara yang kedua, di
Di sini ada benih semai dari tomat. Ini tomat ini yang saya semai dari buahnya langsung. Buahnya tomat yang ada di dapur yang sudah betul-betul masak, saya belah, saya taruh di sini, saya tutup tanah, jadinya tumbuh seperti demikian. Dan sama dengan yang ini karena kemarinnya itu 3 hari yang lalu dia tampak lebih besar, oleh karenanya saya pindah lebih dulu. Dari kompos ini atau humus ini akan saya jadikan untuk tempat pembesaran kedua dari bibit tomat ini. Nanti setelah 1 minggu ke depan akan saya pindahkan dengan cara yang sama seperti yang ada ini. Seperti demikian. Untuk penanaman yang akan dirawat sampai pembesaran hingga panen sudah ada 30 bag. Sedangkan yang dari tumbuhnya semai saya pindahkan ke tempat kedua karena terlalu kecil masih ya. Ini sudah saya taruh di sini di bawah pohon. Supaya apa? Agar sementara tidak terkena sinar matahari full secara langsung, dan nanti dalam waktu 1 minggu akan saya perlihatkan perkembangannya.